Poligami bukanlah dosa, melainkan sebuah anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bersua kembali dengan saya dalam channel Dr. Ari Tulung. Kali ini saya akan berbagi ilmu dengan saudara-saudara pemirsa tentang syarat-syarat poligami. Ternyata boleh loh seorang pria menikah dengan dua orang istri. Dan kata lain, seorang pria boleh dalam pandangan hukum untuk memiliki lebih dari seorang istri. Penasaran? Mau tahu caranya? Yuk, ikuti terus dan bersama dengan saya dalam channel Dr. Ari Tulung. Mantap betul kopinya. Baik saudara pemirsa, kita lanjut lagi pada pokok permasalahannya. Nah, saya sampaikan tadi bahwa seorang pria dalam suatu perkawinan boleh memiliki dua orang istri. Itu ya. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 3, pada dasarnya, ini dasarnya dulu ya, pada asasnya, pada umumnya, seorang pria dalam suatu perkawinan hanya dibolehkan untuk memiliki satu orang istri. Tunggu dulu. Begitupun sebaliknya, seorang wanita hanya dibolehkan memiliki seorang pria, seorang suami maksud saya ya, seorang suami. Tetapi di dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan diberikan kewenangan untuk memberikan izin kepada seorang pria yang hendak kawin lagi. Nah, jadi kewenangan ini, izin itu ada ya. Kewenangan untuk memberikan izin itu ada pada pengadilan. Jadi pengadilan diberikan kewenangan untuk memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari seorang. Hanya suami ya yang diberikan izin ya. Perempuan tidak. Itu ya. Dengan ketentuan bahwa ya antara suami dan istri ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Jadi istri mau menikahkan kembali suaminya atau dengan kata merestui perkawinan suaminya yang kesekian kalinya, dan suami tidak keberatan tapi ikhlas mengikuti ya mau istrinya itu ikhlas ya. Ya suami kalau dikasih izin untuk kawin oleh istrinya harus ikhlas ya, jangan berat, harus ikhlas. Itu ketentuannya. Undang-undang perkawinan dalam hukum undang-undang perkawinan atau hukum positif kita itu sudah memberikan rambu-rambu kepada seorang pria yang hendak berpoligami di dalam kehidupannya. Ya. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan ayat 2, seorang suami yang hendak kawin lagi harus memenuhi alasan. Jadi harus ada alasannya. Alasannya cukup 3. Ya. Alasan ini saya kenal dengan pintu 1. Yang saya istilahkan dengan pintu 1. Di pasal 5 ya, untuk melangsungkan perkawinan poligami, seorang suami harus memenuhi syarat. Nah, syarat ini saya istilahkan dengan pintu kedua. Jadi saudara pemirsa, untuk melangsungkan perkawinan poligami, maka kita laki-laki harus melewati 2 pintu. Ingat ya, 2 pintu. Ada pintu 1, ada pintu kedua. Pintu 1 itu berisi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dan pintu kedua itu isinya adalah syarat-syarat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.
Kedua pintu ini, saudara pemirsa, haruslah terbuka kedua-duanya. Ya. Pintu satu, muatannya adalah alasan-alasan. Alasannya ada 3, itu sifatnya alternatif. Jadi lumayan alternatif. Artinya apa? Satu saja alasan terpenuhi, maka pintu satu itu sudah terbuka. Artinya apa? Sudah boleh melangsungkan poligami. Satu saja terpenuhi. Nah, pintu kedua, isinya adalah syarat-syarat poligami. Nah, pintu kedua ini sifatnya kumulatif. Artinya apa? Semua syarat harus terpenuhi. Barulah pengadilan memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang. Nah, apa isi dari pintu 1 dan pintu 2 itu? Mari tetap bersama dengan saya di channel Dr. Ari Tulung. Saya minum dulu ya. Haus ini, haus. Alhamdulillah. Apa itu pintu 1 dan apa itu pintu 2? Pintu 1 isinya adalah alasan-alasan. Ada 3 alasan untuk dibolehkan melangsungkan perkawinan poligami. Yang pertama, alasan yang pertama, ya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Ini perlu digarisbawahi, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Di dalam undang-undang perkawinan kita, suami istri itu wajib memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lainnya. Jadi bantuan lahir dan batin, ya. Bantuan lahir jelas, ya, saling membantu, ya, kerja sama-sama, ya. Tapi bantuan batin ini yang kadang bermasalah. Jadi bantuan wajib memberikan bantuan batin. Nah, ini yang bermasalah karena kadang-kala dalam perkawinan. Suami masih kuat, istri sudah nggak kuat lagi. Ya, ya nggak usah dibahas terlalu panjang ya. Tahu sendiri lah saudara-saudara pemirsa, tahu sendiri apa itu bantuan batin. Itu kewajiban, salah satu kewajiban suami dan istri. Nah, alasan pertama tadi, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Yang kedua, alasan yang kedua, istri mendapatkan cacat badan atau istri mendapat cacat badan atau istri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini terlalu tidak manusiawi bagi saya. Ya, tidak manusiawi. Mentang-mentang istri sudah cacat badannya atau punya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya dijadikan alasan untuk kawin lagi. Ya. Tapi itulah undang-undang. Alasan yang ketiga, istri tidak dapat memberikan keturunan. Ini alasan manusiawi. Ya. Alasan manusiawi, dan ini jadi saran saya. Ya. Saran saya, silakan suruh suami beristri lagi karena itu dapat pahala luar biasa. Selanjutnya pintu kedua. Pintu kedua ini isinya atau substansinya adalah syarat-syarat berpoligami. Ingat, pintu kedua ini sifatnya kumulatif. Artinya apa? Semua isi pintu ini harus ada, barulah boleh melangsungkan poligami. Apa itu yang menjadi syarat-syaratnya? Yang pertama, syarat pertama untuk berpoligami yang saya istilahkan isi dari pintu kedua sebagai berikut. Yang kedua, ada kepastian dari pria atau dari suami bahwa dia mampu memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya dan istrinya. Itu syarat kedua. Jadi berhubungan dengan ekonomi. Jadi makin kaya, kalau suami kaya ya bolehlah ini dipenuhi syaratnya. Syarat ketiga. Syarat ketiga ini ada jaminan bahwa suami
mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Nah, ini adil agak sulit. Ya jangan dipaksakan ya. Kalau tidak bisa adil, cukup satu saja. Nah, sekian dari saya. Semoga kuliah singkat ini ya bermanfaat buat kita semua.